Pria bab 3. Kedua pria itu menanyakan alamat Yayu di kota. Bobby dan rekan lainnya duduk di depan Adlan. Dia menjelaskan tentang kasus yang akan disidangkan besok. Adlan mendengarkan dengan seksama. Lalu dia menjelaskan apa saja trik mereka untuk memenangkan kasus itu. Setelah menjelaskan dengan rinci, semua tim Adlan keluar dari ruangan itu. Tinggallah Bobby di sana bersama dengan Adlan. "Ada apa?" tanya Adlan sembari memperhatikan sahabatnya. "Yayu," saut Bobby. Mendengar itu membuat Adlan mendengus kesal. "Sudahlah, lupakan gadis itu." "Kamu bisa berkata seperti itu karena kamu sudah menikah," gerutu Bobby. "Aku berkata seperti ini bukan karena aku sudah menikah, tapi aku tidak ingin kamu berurusan dengan ibunya dan juga abangnya," Adlan mengingatkan. "Bagaimana kalau aku bawa kabur saja dia?" Seketika, Adlan langsung melempar pena yang ada di tangannya. "Kamu kalau ngomong pakai otak," Adlan menunjuk kepalanya. "Kamu orang hukum, tapi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukan hanya itu, Gigi pasti akan menyuruhku tidur di luar." "Apa yang aku lakukan?" "Sebelum Chef Robi bergerak, tidak salahnya aku bergerak. Bantu aku untuk mengetahui kampung dan alamat tempat tinggal Yayu," rayunya. "Kalau itu, lebih baik kamu bertanya dengan Gigi. Aku angkat tangan dengan masalah itu. Dan semoga istriku mau memberitahumu," sahutnya. Gigi tengah asyik mengobrol dengan Siti bersama dengan Ibu Ima. Sembari mengobrol, dia memangku bayinya. Mereka membicarakan tentang toko roti dan restoran yang sedang dikelola Siti. "Bawa sini Gewa," ujar Ibu Ima, yang mana bayi Gewa telah tertidur. Gigi menyerahkan anaknya ke Ibu Ima. Wanita parubaya itu membiarkan Gigi membicarakan banyak hal dengan Siti. "Jadi, pemasukan kita semakin hari terus meningkat. Saran aku, kenapa kita tidak membuka cabang di mall?" ujar Siti memberikan idenya. "Bagus juga ide kamu. Tapi aku tidak bisa mengecek setiap mall. Kamu tahu sendiri kondisiku yang mempunyai baby," saut Gigi. "Kan ada aku, wanita bertangan baja tapi mandul," saut Siti. "Siti, kenapa kamu ngomong seperti itu?" "Aku sedih. Padahal aku lebih dulu menikah. Tapi kenapa aku dan Mas Paijo belum diberi keturunan?" sahutnya dengan tatapan nanar. Dia cemburu dengan kebahagiaan Gigi dan Adlan. Keluarga itu semakin lengkap dengan lahirnya Gewana. "Kamu dan Mas Paijo bukannya sudah melakukan pemeriksaan? Dokter tidak mengatakan kalau kalian mandul." "Tapi sampai usia Gewa sudah 6 bulan, aku juga belum hamil," gerutunya. "Padahal kami hampir setiap malam melakukan." Tapi Siti sedih. Gigi langsung memindahkan posisinya dengan duduk di samping sahabatnya. "Sabar, Tuhan akan memberikan itu ketika waktunya tiba," Gigi menyemangati. "Kapan? Usia kami setiap tahun bertambah, dan jika aku hamil, apa itu tidak beresiko?" ujar Siti khawatir. "Jauhkan pikiranmu itu." Gigi mencubit pipi sahabatnya. "Kalau kamu mau, aku bisa membiayai program bayi tabung." Siti langsung menatap sahabatnya dengan sangat lekat. "Itu mahal." "Untukmu akan aku lakukan. Yang terpenting sahabatku senang," saut Gigi. Terdengar suara teriakan. "Ibu!" teriak Gana. Anak kecil itu berlari ke arah Gigi. Dia membawa sebuah kertas lalu menunjukkan kepada Gigi. "Ibu, tadi Gana dapat nilai 100. Ujarnya yang sekarang telah SD. Gigi menatap kertas yang ditunjukkan anaknya. "Wah, anak ibu pintar," pujinya, lalu mengecup dahi Gana. Terlihat Adlan berjalan mendekat. "Gana ganti baju dulu ya." Anak kecil itu menganggukkan kepalanya lalu berlalu. "Siang Gigi," sapa Bobby sembari melirik Siti. Wanita yang selalu menjadi teman dia berdebat. "Siang Bobby," saut Gigi. "Aku pulang ya," ujar Siti dan segera berlalu. Tinggallah Gigi, Adlan dan Bobby di situ. Karena tidak ada sahabatnya, Gigi segera beranjak, tapi suara Bobby membuatnya berhenti. "Gigi, bisakah kamu memberitahukan kepadaku alamat tempat tinggal Yayu?" "Tidak," saut Gigi menolak dan berlalu. Mendengar itu membuat Adlan tersenyum. "Perjuanganmu sungguh sulit," ejek Adlan. Bobby menjatuhkan tubuhnya ke sofa, padahal hanya meminta alamat, tapi tidak diizinkan, gerutunya. "Kalau jodoh tidak akan kemana," saut Adlan lalu menjawab panggilan yang masuk. "Aku di rumah," sahutnya lalu menutup panggilan itu. "Siapa?" tanya Bobby. "Robi," saut Adlan singkat. Tidak butuh waktu lama, Chef Robi sampai. Dia langsung duduk di hadapan kedua pria itu. "Ada apa?" Adlan heran. Biasanya sepupunya sangat sibuk, tapi siang ini Robi ada di hadapannya. "Apa restoran Zero tutup?" tanya Adlan. Chef Robi menggelengkan kepalanya. "Atau kamu ingin beralih profesi sebagai pengacara?" timpal Bobby. "Bukan juga," saut Chef Robi. "Aku ingin meminta izin kepadamu." "Apa?" tanya Adlan. "Bertemu dengan Gigi." "No, Gigi istriku. Dan tidak akan aku biarkan kamu menemui istriku," tolaknya. "Makanya aku datang ke sini.
Aku tidak akan menemui Gigi diam-diam. Izinkan aku untuk bertemu dengannya. Aku hanya ingin. Chef Robi diam. Menanyakan alamat tempat tinggal Yayu, tebak Adlan. Chef Robi mengerutkan dahinya. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya balik. Apa kamu lupa kalau aku seorang pengacara? Iya, aku ingat. Jadi, bisa panggilkan Gigi? Tanya Chef Robi lagi. Usahamu akan sia-sia sama sepertinya. Adlan menunjuk ke arah Bobby. Bukannya kamu sudah mundur? Ujar Chef Robi. Siapa yang mengatakan aku mundur? Saut Bobby. Kedua pria itu berdebat untuk mendapatkan Yayu. Padahal gadis belia itu tidak memiliki perasaan kepada kedua pria itu. Tapi kedua pria itu terlalu percaya diri jika mereka akan menjadi calon Yayu. Ada apa ini? Tanya Gigi sembari melirik ke arah suaminya. Adlan terlihat santai dan tertawa dengan perdebatan kedua pria itu. Untung kamu datang, ujar Bobby. Hei, istriku bukan Untung, seru Adlan. Bukan itu maksudnya. Bobby belum selesai menjelaskan, karena Gigi langsung memotong pembicaranya. Ada apa? Kenapa kalian berdebat? Menurutmu, di antara kedua pria ini, Adlan menunjuk ke arah Bobby dan Robi. Siapa yang lebih pantas menjadi adik ipar kita? Tanyanya. Tidak keduanya, saut Gigi. What? Seru kedua pria itu. Sayang, usia mereka sudah tua. Sudah seharusnya mereka menikah. Rayu Adlan agar istrinya memberitahukan alamat Yayu. Kalau mau menikah, menikah saja. Jangan bawa aku. Tapi kami terpikat dengan Yayu, ujar Robi. Aku tidak akan memberitahukan alamat tempat tinggal Yayu. Saut Gigi lagi dan segera berlalu. Tapi kenapa? Tanya Chef Robi. Karena kalian terlalu tua. Saut Gigi dan Adlan. Hahaha. Adlan tertawa. Istrinya benar. Jika Robi ataupun Bobby menikah dengan Yayu, maka pasangan itu seperti menikah dengan om-om. Usia Yayu yang masih belum genap 18 tahun berbeda dengan Gigi yang ketika menikah sudah menginjak usia 19 tahun dan bercerai ketika usia telah menginjak kepala 2. Tapi tetap saja jarak usia pernikahan mereka cukup jauh. Dan jika salah satu dari kedua pria itu jadi menikah, maka jarak usianya sampai puluhan tahun. Kami tua, tapi kami masih kuat. Benar tidak, Chef? Ujar Robi. Chef Robi tidak menyahut. Dia terlihat lemas dan langsung menjatuhkan tubuhnya di samping Adlan. Jika kalian berjodoh, pasti akan dipersatukan, ujar Adlan kepada kedua pria yang merupakan sahabat dan sepupunya. Keesokan harinya, Yayu pamit kepada ibunya lebih dulu. Dia pamit untuk bekerja di puskesmas. Padahal dia bukan ke sana, melainkan ke rumah juragan tanah. Dengan semangat, dia mengayuh sepeda, melewati sawah-sawah yang terbentang luas di kanan dan kirinya, lalu melewati rumah-rumah penduduk dan mengayuh sepeda lagi, dan berhenti di sebuah rumah yang sangat besar. Menyandarkan sepedanya di dekat pohon. Permisi, teriaknya. Tidak berapa lama seorang pria parubaya datang menghampirinya. Iya, ada apa? Tanya pria yang di tangannya sedang membawa cangkul. Melihat itu dia tahu jika itu bukanlah pemilik rumah, melainkan orang gaji. Bisa saya bekerja di sini? Pintanya. Pria parubaya itu memperhatikan penampilan Yayu. Pak, teriak seseorang. Pria parubaya itu menoleh. Ketika melihat siapa yang memanggilnya, dia segera berlari menghampiri sosok itu. Iya, Bu. Siapa itu? Tanya wanita parubaya yang merupakan istri pertama Pak Dodi. Itu, tadi tanya pekerjaan di sini. Usir. Di sini tidak ada pekerjaan. Kata wanita itu lalu masuk ke dalam mobil. Pria itu kembali menghampiri Yayu. Kata ibu tidak ada lowongan. Mendengar itu membuat Yayu sedih. Berjalan dengan langkah gontai menuju tempat sepedanya diletakkan. Hei, suara itu membuatnya menoleh. Terlihat wanita yang tadi sedang berada di sampingnya. Wanita itu menurunkan kaca mobilnya. Iya, Bu, sahutnya pelan. Jangan parkir di sana, serunya sembari menunjuk ke arah pohon tempat Yayu memarkirkan sepedanya. Bu, apa ada pekerjaan untuk saya sebagai pembantu? Pintanya. Tidak ada, tolaknya dan segera menekan pedal gas. Ya Allah, jika aku menjadi orang kaya, jauhkan aku dari sifat sombong, gumamnya sembari mulai mengayuh sepeda. Dia tidak tahu harus mencari kerja di mana. Jika dia pulang ke rumah, maka Dodit akan tahu jika dia tidak bekerja. Maka dia memilih menghabiskan waktu dengan duduk di gubuk yang ada di tepi sawah. Dia menatap ke arah sawah sembari mencari solusi dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Apa aku terima saja perjodohan itu? Gumamnya yang sudah putus asa. Aku tidak mau menikah. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Gerutunya bingung. Dia terus merenungkan nasibnya nanti, serta memikirkan cara menjelaskan ke ibunya. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Aku belum mau menikah, tapi aku kasihan dengan ibu, gumamnya bingung. Aku tidak boleh berputus asa. Aku harus mencari pekerjaan yang lain.
pasti rezekiku ada di tempat lain. Bersambung.